Assalamualaikum. Selamat datang di malam yang tak seperti biasanya. Di balik kabut puncak Kemukus, ada bisikan yang menunggu, janji yang menagih, dan sebuah ritual terlarang yang menuntut harga paling mahal. Ini kisah Sarah, gadis cantik, yang putus asa demi keluarganya, yang rela menyerahkan segalanya, bahkan dirinya sendiri, untuk kekayaan yang tak halal. Malam ini, kita akan menyusuri langkahnya menuju kegelapan, menyaksikan ketakutan, penyesalan, dan sesuatu yang tak bisa dihapus dari hidupnya. Bersiaplah, karena apa yang akan kau dengar akan membuat jantungmu berdegup lebih kencang dan pikiranmu tak akan pernah sama lagi. Nama gadis itu Sarah. Di kampung kecil yang nyaris tak dikenal di peta, Sarah tumbuh sebagai bunga yang mekar di tanah kering. Wajahnya cantik alami, kulitnya bersih meski sering tersentuh debu jalanan, dan matanya menyimpan keteduhan yang jarang dimiliki orang seusianya. Namun kecantikan itu tak pernah memberinya kemewahan. Sejak kecil, hidup Sarah hanya diisi dengan kata yang sama. Kekurangan, ayahnya terbaring sakit menahun. Ibunya berjuang dengan tubuh rapuh, sementara hutang menumpuk seperti bayangan hitam yang tak pernah pergi. Rentenir datang silih berganti, membawa ancaman lebih tajam dari pisau. Setiap pintu diketuk, jantung Sarah serasa diremas. Ia tahu, cepat atau lambat, keluarganya akan kehilangan segalanya: rumah, martabat, bahkan nyawa. Sarah sudah mencoba semua jalan yang dianggap benar. Bekerja serabutan, menjual perhiasan peninggalan ibunya, meminjam ke sana kemari. Tapi hutang itu seperti lubang tanpa dasar. Setiap rupiah yang masuk, hilang lebih cepat dari doa yang terucap. Di titik itulah, nama puncak Kemukus pertama kali terdengar di telinganya. Awalnya hanya bisikan, obrolan pelan di warung kopi, cerita setengah mabuk dari lelaki-lelaki putus asa, yang tiba-tiba hidupnya berubah. Mereka menyebutnya ritual, mereka menyebutnya jalan pintas, mereka menyebutnya pesugihan. Sarah menolak percaya. Ia perempuan sederhana yang dibesarkan dengan doa dan rasa takut pada dosa. Tapi ketika ibunya menangis di sudut rumah, dan ayahnya mengerang menahan sakit tanpa obat, keyakinan itu mulai retak. Ia mulai mencari tahu. Setiap cerita yang ia dengar selalu diakhiri dengan kalimat yang sama. Kalau niatmu kuat, Kemukus akan mengabulkan. Namun ada satu bagian yang selalu dibisikkan, tak pernah diucapkan terang-terangan. Sebuah syarat yang hanya dipahami mereka yang sudah terlanjur melangkah. Sebuah harga yang tak bisa dibayar dengan uang. Sarah tahu, ia gadis dewasa. Ia mengerti makna tatapan para peziarah malam. Ia paham kenapa perempuan seperti dirinya sering dipandang lebih lama. Dan semakin ia mencari tahu, semakin jelas bahwa yang diminta dalam ritual itu bukan sekadar doa, bukan sekadar puasa. Malam-malam, Sarah dipenuhi gelisah. Ia menatap cermin kecil di kamarnya, menatap wajahnya sendiri, seolah bertanya, berapa nilai diriku di hadapan nasib? Setiap helaan napas terasa berat. Ia tahu, sekali melangkah ke puncak itu, tak ada jalan kembali sebagai gadis yang sama. Namun hutang tak menunggu pertobatan. Pada suatu malam, setelah ancaman terakhir dilontarkan rentenir dengan nada yang membuat ibunya pingsan ketakutan, Sarah membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Ia tak menangis, air matanya sudah habis. Yang tersisa hanya tekad dingin yang menakutkan. Jika tubuhnya adalah satu satania yang bisa menyelamatkan keluarganya, maka ia akan menyerahkannya, bukan pada manusia, melainkan pada sesuatu yang bersemayam di puncak Kemukus. Malam itu, angin berhembus, aneh, seolah menyambut niat yang belum terucap. Sarah menatap langit, berbisik pelampukan doa, bukan pula sumpah melainkan penyerahan diri. Dan sejak saat itu, langkahnya telah diarahkan menuju ritual terlarang yang akan mengikat jiwanya. Jauh sebelum tubuhnya benar-benar sampai ke puncak. Sejak malam keputusan itu dibuat, hidup Sarah tak lagi sama. Ia masih bangun pagi, masih membantu ibunya, masih menyiapkan air hangat untuk ayahnya. Namun ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Senyumnya terasa palsu, tatapannya kosong. Sial, jiwanya sudah melangkah lebih dulu ke tempat yang belum pernah ia datangi. Sementara tubuhnya tertinggal menunggu waktu. Bisikan tentang puncak Kemukus kini terdengar lebih jelas. Bukan hanya dari mulut orang-orang di warung, tapi juga dari mimpi. Setiap kali terlelap, Sarah melihat jalan menanjak yang gelap, bau tanah basah, dan suara doa yang dilafalkan tanpa hati. Ada tawa samar, ada erangan tertahan, dan ada bayangan perempuan-perempuan yang wajahnya pucat namun matanya bersinar penuh harap. Ia terbangun dengan dada sesak. Sarah mulai bertanya pada orang-orang yang pernah ke sana. Mereka tak pernah menjawab lugas, selalu berputar-putar,
selalu diselimuti bahasa kiasan. Namun dari potonggen-potonggen cerita itu, satu hal menjadi jelas. Kemukus bukan tempat meminta tanpa memberi. Seorang perempuan tua pernah menatapnya lama, terlalu lama, lalu berkata lirih, "Kalau masih suci, pikirkan baik-baik. Yang diambil di sana tak bisa dikembalikan." Kata-kata itu menghantui Sarah sepanjang hari. Namun setiap kali keraguan muncul, kenyataan kembali menamparnya. Surat penagihan datang lagi, ancaman semakin kasar. Ibunya mulai jatuh sakit-sakiton karena tekanan batin. Ayahnya mengigau memanggil namanya di tengah malam, meminta maaf karena tak mampu menjadi sandaran. Disitulah hati Sarah runtuh. Sepenuhnya, ia merasa hidupnya tak pernah benar-benar menjadi miliknya sendiri. Sejak lahir, ia sudah dibebani tanggung jawab. Dan kini, ketika nasib meminta harga paling mahal, ia hanya bisa mengangguk pasrah. Sarah akhirnya bertemu seseorang yang mengaku tahu jalan ritual itu dengan lengkap. Lelaki itu tak menyebut dirinya dukun, tak pula juru kunci. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Semua yang datang ke Kemukus datang dengan alasan berbeda, tapi pulangnya selalu membawa ikatan." Ia menjelaskan malam-malam tertentu, hitungan, hari pasaran, dan syarat yang harus dipahami sendiri. Tak ada paksaan, tak ada perintah. Namun setiap kata yang keluar dari mulut lelaki itu terasa seperti jerat halus yang perlahan mengikat leher. Sarah mendengarkan tanpa menyela. Dalam hatinya, ia sudah menyiapkan diri untuk kehilangan sesuatu yang selama ini ia jaga, bukan karena ingin, tapi karena diajarkan. Ia tahu, setelah ritual itu, ia tak akan lagi memandang dirinya dengan cara yang sama. Malam sebelum keberangkatan, Sarah duduk sendiri di kamar. Ia menyentuh dadanya, merasakan detak jantung yang tak beraturan. Ada takut, ada jijik pada diri sendiri. Tapi juga ada harapan yang memalukan, harapan bahwa semua pengorbanan ini akan sepadan. Ia tidak berdoa, entah karena malu, entah karena merasa sudah terlalu jauh untuk memohon pengampunan. Yang ia hanya berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi nanti, keluarganya harus selamat. Di luar Rama, angin berdesir pelan, seolah ada sesuatu yang mendengar tekad Sarah dan sedang menunggu waktu yang tepat untuk menagihnya. Dan tanpa ia sadari, sejak niat itu bulat, sesuatu dari puncak Kemukus telah mulai mendekat, mengikuti setiap langkahnya, mengintai dari balik gelap, menunggu malam ketika penyerahan itu benar-benar terjadi. Perjalanan menuju puncak Kemukus dimulai tanpa perpisahan. Sarah berpamitan pada ibunya seperti hari-hari biasa. Tak ada pelukan lama, tak ada pesan khusus. Ia takut jika terlalu lama menatap wajah ibunya, tekadnya akan runtuh. Ia hanya berkata, ingin bekerja keluar kota beberapa hari. Kebohongan kecil yang terasa lebih kejam dari pengakuan dosa. Langkah pertama meninggalkan rumah terasa berat, seolah tanah menahannya. Namun Sarah terus berjalan. Ia tak berani menoleh ke belakang. Bus malam membawanya semakin jauh dari kampung, dari kehidupan lama, dari dirinya yang dulu. Di dalam bus, penumpang-penumpang terdiam dalam dunia masing-masing. Ada yang terlelap, ada yang memeluk tas erat-erat, seakan takut kehilangan sesuatu yang berharga. Sarah duduk di dekat jendela, menatap bayangannya sendiri di kaca yang gelap. Wajah itu tampak asing, lebih pucat, lebih tua dari usianya. Semakin dekat ke tujuan, udara berubah. Bukan hanya lebih dingin, tapi lebih berat. Nafas terasa pendek, dada seperti ditekan. Ketika ia turun di persimpangan sepi, aroma kemenyan samar tercium, meski tak terlihat sumbernya. Malam belum terlalu larut. Namun suasana terasa jauh dari dunia biasa. Di sana, ia melihat orang-orang yang tujuannya sama. Beberapa datang berpasangan, beberapa sendiri. Tatapan mereka jarang saling bertemu. Semua seolah sepakat untuk tidak bertanya, tidak saling mengenal. Sarah menyadari satu hal yang membuat perutnya mual. Tak ada wajah yang bener-bener tenang di antara mereka. Langkah menanjak dimulai. Jalan menuju puncak licin dan sunyi. Lampu-lampu kecil berjajar redup. Cukup untuk melihat tapak kaki sendiri, tapi tidak cukup untuk menyingkap apa yang bersembunyi di balik pepohonan. Setiap ranting yang patah terdengar terlalu keras. Setiap hembusan angin terasa seperti bisikan yang memanggil nama Sarah. Ia mulai merasakan tatapan, bukan dari manusia, melainkan dari sesuatu yang tak terlihat. Seolah puncak itu hidup, mengamati siapa saja yang datang, menimbang niat, mengukur ketulusan atau keputusasaan. Di tengah perjalanan, Sarah bertemu seorang perempuan muda yang berjalan tertatih. Mata perempuan itu kosong. Bibirnya bergetar seperti ingin berkata sesuatu namun tertahan. Ketika pandangan mereka bertemu, perempuan itu hanya berbisik singkat, "Kalau bisa mundur." Menolak. Sarah ingin bertanya lebih jauh tapi perempuan itu sudah berlalu,
tenggelam di antara langkah-langkah lain yang menuju arah sama. Kata-kata itu menancap di kepala Sarah seperti duri, namun ia tetap melangkah. Setiap anak tangga yang dilewati terasa seperti hitungan mundur. Setiap langkah membawa dirinya lebih jauh dari rasa malu dan lebih dekat pada penyerahan. Di hatinya, Sarah mulai merasakan kekosongan aneh seperti bagian dari dirinya sedang dipersiapkan untuk dilepaskan. Ketika akhirnya ia melihat cahaya di puncak, jantungnya berdegup kencang. Di sanalah semua niat akan diuji. Di sanalah janji-janji akan ditukar dengan harga yang tak pernah tertulis. Dan di sanalah Sarah sadar sepenuhnya bahwa yang ia korbankan bukan hanya tubuhnya, tapi juga batas terakhir yang selama ini menjaganya tetap utuh. Langkahnya terhenti. Sejenak di ujung tangga di hadapannya, puncak kemukus menunggu sunyi, dingin dan seolah tersenyum dalam gelap. Di puncak, waktu terasa berjalan berbeda. Tidak ada jam yang berdetak. Tidak ada penanda pasti apakah malam sudah terlalu larut atau justru baru saja dimulai. Cahaya temaram menyelimuti area itu, cukup untuk memperlihatkan wajah-wajah yang datang dengan niat tersembunyi. Sarah berdiri kaku, jari-jarinya dingin, telapak tangannya basah oleh keringat yang tak kunjung kering. Ia merasa kecil, bukan karena banyaknya orang, melainkan karena perasaan bahwa dirinya sedang berdiri di hadapan sesuatu yang jauh lebih tua dari usia manusia. Udara di puncak terasa pekat, seperti menyimpan napas ribuan permohonan yang pernah terucap dan ribuan penyesalan yang tak pernah diceritakan. Sarah dipanggil mendekat. Seorang lelaki berwajah tenang, dengan suara datar namun menusuk, mulai berbicara tentang laku dan niat. Kata-katanya terdengar seperti petuah, namun di baliknya tersembunyi peringatan. Ia tak pernah menyebut syarat secara langsung, seolah semua yang hadir seharusnya sudah paham tanpa perlu dijelaskan. Yang datang ke sini, katanya pelan, harus memberi sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Tak ada yang bertanya, apa maksudnya? Tak ada yang berani meminta penjelasan. Sarah menunduk, dadanya bergetar. Ia tahu betul apa arti kalimat itu bagi dirinya. Sejak awal, ia sudah datang dengan jawaban yang tak perlu diucapkan. Namun saat kata-kata itu akhirnya terdengar, tubuhnya bereaksi lebih cepat dari pikirannya, lututnya melemas. Napasnya terengah, ia melihat sekeliling. Ada pasangan yang berbisik dengan wajah tegang. Ada perempuan yang menatap kosong ke tanah. Ada pula lelaki yang tersenyum tipis, seolah merasa telah memahami permainan ini sejak lama. Dari semua wajah itu, tak satu pun yang tampak benar-benar ikhlas. Sarah ingin pergi untuk sesaat. Ia membayangkan dirinya berbalik arah, menuruni tangga, pulang, dan menerima apapun yang menanti keluarganya. Namun bayangan itu hancur ketika ia teringat wajah ayahnya yang pucat, suara ibunya yang bergetar setiap kali menyebut hutang. Ia tak punya pilihan yang benar, yang ada hanya pilihan yang paling menyakitkan. Seorang perempuan tua mendekatinya. Tatapannya tajam, seolah bisa melihat hingga ke lapisan terdalam jiwa Sarah. Dengan suara hampir tak terdengar, perempuan itu berbisik, "Kalau niatmu setengah-setengah, jangan lanjut. Di sini, ragu itu undangan bagi petaka." Kata-kata bukan ancaman, lebih mirip nasihat dari seseorang yang pernah membayar harga terlalu mahal. Sarah mengangguk pelan. Di dalam dirinya ada sesuatu yang patah, bukan rasa takut melainkan sisa harapan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Kini ia sadar sepenuhnya, ritual ini bukan tentang doa, melainkan tentang penyerahan. Dan yang diminta bukan benda, melainkan bagian dari dirinya yang tak akan pernah kembali. Malam semakin pekat, nama-nama mulai dipanggil satu persatu. Setiap kali seseorang melangkah maju, suasana menjadi lebih sunyi, seolah puncak itu sendiri sedang menahan napas. Ketika nama Sarah akhirnya disebut, tubuhnya gemetar hebat. Ia melangkah, setiap langkah terasa seperti melepas ikatan terakhir dengan masa lalunya. Tak ada lagi jalan mundur, tak ada lagi tempat bersembunyi. Yang tersisa hanyalah niat yang telah terlanjur diucapkan meski hanya di dalam hati. Dan saat Sarah berdiri di titik ritual itu, ia merasakan sesuatu yang tak kasat mata menyentuh batas dirinya, seolah memastikan bahwa persembahan yang dijanjikan memang masih utuh. Malam itu, Sarah bukan lagi sekadar gadis miskin yang terlilit hutang. Ia telah menjadi janji. Malam itu bukan malam biasa. Langit di atas puncak kemukus tampak lebih rendah, seolah menekan siapapun yang berdiri di bawahnya. Angin berputar tak tentu arah, membawa aroma tanah basah dan kemenyan yang semakin pekat. Suara doa dilantunkan, pelan, bercampur dengan bisikan niat yang tak pernah berani diucapkan lantang. Sarah berdiri di antara mereka yang terpilih. Malam itu, tubuhnya terasa ringan namun sekaligus sangat berat. Ringan karena pikirannya mulai kosong,
Berat karena jantungnya berdetak terlalu cepat. Setiap detik terasa memanjang. Seolah waktu sengaja diperlambat agar rasa takut bisa dinikmati sepenuhnya. Ia diminta menenangkan diri, menutup mata, mengosongkan pikiran, dan menerima apapun yang akan terjadi sebagai takdir. Namun bagaimana mungkin seseorang bisa tenang ketika ia tahu batas terakhir hidupnya akan dilewati malam ini? Di balik kelopak matanya, bayangan keluarga muncul silih berganti. Ibunya, ayahnya, rumah kecil yang sebentar lagi mungkin dirampas. Semua itu menjadi alasan yang terus ia ulang di dalam hati. Seperti mantra penahan agar ia tidak lari. Sarah merasakan kehadiran orang lain di dekatnya. Napas asing gerakan pelan, dan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Tarzan bahwa ada lebih dari sekadar manusia yang menyaksikan prosesi ini. Seolah ada mata-mata lain, tak kasat mata, yang ikut menghitung setiap detak jantungnya. Doa-doa berubah irama. Tak lagi terdengar seperti permohonan, melainkan perjanjian. Nama-nama disebut dengan nada yang membuat Sarah merasa asing. Meski tak satu pun kata yang benar-benar ia pahami. Ia hanya tahu, setiap suku kata yang terucap semakin mengikatnya pada niat yang telah ia bawa ke puncak. Saat itu, air mata akhirnya jatuh. Bukan karena takut, bukan pula karena malu, melainkan karena kesadaran bahwa setelah malam ini, ia tak akan pernah bisa kembali menjadi dirinya yang dulu. Ada bagian dari hidupnya yang akan tertinggal di puncak ini, menjadi milik sesuatu yang tak pernah ia kenal. Namun kini menuntut janji. Sarah menggigit bibirnya, menahan isak. Ia ingin menjerit, ia ingin berlari, namun tubuhnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Malam semakin sunyi. Ketika prosesi mencapai titik yang paling sakral, Sarah merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Bukan dingin udara, melainkan dingin yang berasal dari dalam, seperti ada tangan tak terlihat yang menyentuh jiwanya. Memastikan persembahan yang dijanjikan benar-benar diserahkan tanpa sisa. Tak ada sorak, tak ada tanda keberhasilan. Hanya keheningan panjang yang terasa lebih mengerikan dari suara apapun. Saat semuanya selesai, Sarah terduduk lemas. Pandangannya kosong, napasnya gemetar. Ia tak merasakan kemenangan, tak pula kelegaan. Yang ada hanya kehampaan yang sulit dijelaskan perasaan. Bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti. Meski dunia nanti memberinya segalanya. Di kejauhan, doa terakhir dilantunkan. Dan di dalam keheningan itu, Sarah menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak. Janji telah diterima. Namun tidak ada yang pernah berkata, kapan dan bagaimana harga itu akan mulai ditagih. Pagi datang tanpa banner-banner membawa terang. Kabut masih menggantung tebal di puncak Kemukus ketika Sarah membuka mata. Tubuhnya terasa lelah, bukan seperti kehabisan tenaga, melainkan seperti ditinggalkan sesuatu yang selama ini diam diam menopangnya. Ada ruang kosong di dadanya, hampa, dingin, dan menakutkan. Ia duduk perlahan. Di sekelilingnya, sisa-sisa ritual malam tadi telah ditinggalkan. Tak ada tanda kemeriahan, tak ada perayaan, tak ada ucapan selamat, seolah apa yang terjadi semalam hanyalah transaksi sunyi yang tak pantas dibicarakan kembali. Orang-orang yang tadi bersama kini satu persatu menghilang, pulang membawa ikatan masing-masing. Sarah menunduk, menatap tangannya sendiri. Tangan itu masih sama, tubuhnya masih utuh. Namun ia tahu, sesuatu telah berubah secara mendasar. Ia merasakannya bukan di kulit, melainkan jauh di dalam pada batas, yang selama ini menjaga dirinya tetap merasa bernilai. Ia bangkit dan melangkah turun dari puncak. Setiap anak tangga terasa asing, seperti jalan yang tak lagi mengenalnya. Angin pagi menyentuh wajahnya, namun tak mampu menghapus rasa dingin yang menetap di tulang. Di beberapa titik Sarah merasa seolah ada yang mengikuti di belakangnya. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun rasa diawasi itu tak pernah benar-benar pergi. Dalam perjalanan pulang, kejadian aneh mulai terasa. Ia mendengar namanya dipanggil dari arah yang tak jelas. Bukan suara keras, melainkan bisikan lembut yang hampir terdengar seperti suara sendiri. Setiap kali ia menoleh, bisikan itu menghilang, digantikan oleh sunyi yang membuat telinganya berdenging. Sarah memeluk dirinya sendiri. Ia mencoba meyakinkan bahwa semua ini hanyalah efek kelelahan dan ketegangan, bahwa ia hanya terlalu banyak berpikir. Namun keyakinan itu runtuh ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat ia tiba di rumah, ibunya menyambut dengan wajah terkejut. Bukan karena keberangkatan Sarah yang singkat, melainkan karena sebuah kabar yang datang lebih dulu. Seorang tetangga berlari terburu-buru, membawa berita bahwa salah satu rentenir utama yang menekan keluarga mereka mendadak jatuh sakit parah. Tak lama setelah itu, kabar lain menyusul utang mereka dialihkan. Bunganya dihentikan.
dan waktu. Pembayaran diperpanjang tanpa syarat. Seraterdium inilah yang dijanjikan. Dalam hitungan hari, perubahan demi perubahan terjadi. Ayahnya menunjukkan tanda-tanda membaik. Obat datang tanpa mereka tahu dari mana asalnya. Kesempatan kerja terbuka begitu saja, seolah seseorang sengaja menyingkirkan rintangan di hadapan hidup mereka. Namun setiap kebaikan itu datang dengan bayangan. Sarah mulai sulit tidur. Setiap malam, ia bermimpi kembali ke puncak. Dalam mimpi itu, ia selalu berdiri sendirian. Sementara dari balik kabut muncul sosok-sosok samar yang tak memiliki wajah jelas. Mereka tak menyentuhnya, hanya menatap menunggu. Saat terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Cermin menjadi benda yang paling ia hindari, bukan karena ada perubahan fisik, melainkan karena setiap kali menatap pantulan dirinya, Sarah merasa sedang menatap seseorang yang tak sepenuhnya ia kenal. Senyum itu terasa palsu. Tatapan itu kosong, seolah sebagian jiwanya tertinggal di tempat lain. Ibunya mulai menyadari perubahan itu. "Kamu kenapa, nak?" tanya ibunya suatu malam. "Kok sekarang sering melamun?" Sarah hanya menggeleng. Bagaimana? Ia bisa menjelaskan bahwa setiap detik hidupnya kini terasa seperti waktu pinjaman, bahwa setiap rezeki yang datang terasa berat di tangan, seolah mengandung sesuatu yang tak terlihat. Gangguan mulai semakin nyata. Suara langkah terdengar di malam hari, berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Udara di ruangan mendadak dingin tanpa set. Terkadang, Sarah terbangun dengan perasaan seperti ada yang duduk di ujung ranjangnya. Menunggu ia membuka mata. Namun yang paling menakutkan bukan itu semua. Yang paling mengerikan adalah kesadaran bahwa di balik rasa takut itu, ada baik kecil dari dirinya yang merasa pasrah. Seolah ikatan yang tercipta di puncak itu tak hanya mengikat nasib, tetapi juga perlahan mengikis perlawanan dalam dirinya. Sarah mulai memahami kebenaran yang tak pernah diucapkan siapapun secara terang-terangan. Pesugihan bukan hanya tentang mendapatkan, melainkan tentang diubah. Diubah caramu merasa, diubah caramu menilai hidup, diubah caramu memandang dirimu sendiri. Suatu malam, saat ia kembali bermimpi tentang puncak, suara itu akhirnya berbicara lebih jelas, bukan perintah, bukan ancaman, melainkan pengingat bahwa janji telah diterima. Dan apa yang telah diterima, suatu saat akan diminta kembali. Sarah terbangun dengan air mata mengalir tanpa suara. Ia memeluk lututnya, menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak. Ritual itu memang berhasil. Namun keberhasilan itu bukan akhir cerita. Ia hanyalah awal dari penagihan yang perlahan, sabar, dan tak bisa ditawar. Perubahan dalam hidup Sarah kini tak bisa disangkal. Uang datang lebih mudah daripada sebelumnya. Kesempatan kerja yang dulu terasa mustahil, kini seolah menunggu untuk diambil. Orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata, kini berbicara dengan nada lebih sopan, bahkan penuh hormat. Keluarganya perlahan keluar dari lilitan hutang, dan rumah kecil mereka kembali dipenuhi harapan. Namun setiap keberhasilan itu terasa dingin, tak ada rasa bangga, tak ada kebahagiaan utuh. Yang ada hanya perasaan seolah semua ini bukan hasil usaha, melainkan imbalan sementara. Seperti hadiah awal agar ia tidak lupa pada perjanjian yang telah dibuat. Sarah mulai merasakan perubahan pada dirinya. Sendiri, ia menjadi lebih sensitif terhadap suara dan bau. Aroma kemenyan membuat kepalanya pening. Doa yang dulu menenangkan, kini justru membuat dadanya sesak. Setiap kali mendengar ayat suci, ada getaran aneh di telinganya. Seolah sesuatu di dalam dirinya menolak untuk mendengarkan. Yang paling membuatnya takut adalah mimpi-mimpinya dalam tidur. Sarah sering melihat dirinya duduk di hadapan sebuah sosok yang tak pernah memperlihatkan wajah. Sosok itu tak berkata kasar, tak pula mengancam. Ia hanya bertanya pelan, berulang-ulang, "Apakah kau masih ingat apa yang kau berikan?" Setiap kali Sarah mencoba menjawab, suaranya hilang. Tenggorokannya seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Ia terbangun dengan napas tersengal. Jantung hampir meloncat keluar dari dada. Gangguan mulai merambat ke kehidupan sehari-hari. Ayahnya yang sempat membaik, mendadak sering termenung, menatap kosong ke satu titik. Ibunya mengeluh mendengar suara aneh di dapur saat malam, seperti ada yang mengaduk-aduk barang, padahal tak ada siapapun. Sarah tahu, ini bukan kebetulan. Ia mencoba menghindar. Ia memperbanyak aktivitas, pulang larut, mengisi waktu agar tak sempat berpikir. Namun setiap kali ia lelah dan lengah, rasa diawasi itu kembali muncul. Seperti ada sesuatu yang selalu berada satu langkah di belakangnya, menunggu saat ia benar-benar tak berdaya. Suatu malam, Sarah mengalami kejadian yang membuatnya gemetar. Hingga pagi, ia terbangun karena merasa ranjangnya sedikit berguncang.
bukan kuat, hanya cukup untuk membuatnya sadar. Saat membuka mata, ia melihat bayangan duduk di sudut kamar. Tak berbentuk jelas, namun keberadaannya terasa nyata padat, berat, dan penuh tekanan. Bayangan itu tak mendekat, tak menyentuh. Namun dari arah itu, Sarah merasakan satu perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kepemilikan, seolah hidupnya kini bukan sepenuhnya miliknya sendiri. Keesokan harinya, ia menemukan tanda aneh di tubuhnya. Bukan luka, bukan pula bekas cakaran, hanya rasa nyeri di dada, tepat di tempat jantungnya berdetak. Setiap kali ia mengingat puncak kemukus, nyeri itu muncul kembali, seolah tubuhnya mengingat sesuatu yang ingin dilupakan pikirannya. Sarah mulai mencari jalan keluar. Ia mendatangi orang-orang yang dulu memberinya informasi. Namun banyak dari mereka menghindar. Ada yang berpura-pura tak mengenalnya. Ada pula yang hanya berkata singkat, "Kalau sudah masuk, jangan cari jalan pulang sendirian." Kalimat itu membuatnya menggigil. Ia sadar kini bahwa pesugihan bukan perjanjian satu arah. Ia bukan hanya memberi dan menerima. Ia telah mengizinkan sesuatu masuk, menyentuh batas paling pribadi dalam hidupnya, dan izin itu tak mudah dicabut. Setiap malam, bisikan semakin jelas. Tak lagi samar, tak lagi lembut. Bukan suara, melainkan dorongan di dalam kepala. Dorongan kembali ke puncak. Dorongan untuk melengkapi apa yang telah dimulai. Sarah tak tahu apa maksudnya. Namun nalurinya berteriak bahwa jika ia menuruti dorongan itu, harga berikutnya akan jauh lebih mahal. Di depan cermin, Sarah menatap wajahnya. Sendiri, cantik kata orang. Namun matanya tak lagi memancarkan cahaya yang sama. Ia menyadari sesuatu dengan getir. Yang pertama kali diambil oleh ritual itu bukan tubuhnya, melainkan kendali atas hidupnya sendiri. Dan kini, ketika janji mulai menagih, Sarah berdiri di ambang. Pilihan yang jauh lebih mengerikan daripada keputusan pertamanya bertahan dalam ikatan, atau mencoba melepaskan diri dengan risiko yang tak pernah diceritakan siapapun. Sarah mulai menyadari satu kebenaran pahit. Pesugihan tidak pernah menagih secara langsung. Ia tidak datang dengan ancaman jelas, tidak mengetuk pintu sambil menyebut nama. Ia menagih lewat kehilangan kecil yang bertahap, cukup halus untuk disangkal, namun cukup menyakitkan untuk dirasakan. Awalnya, orang-orang di sekitar Sarah berubah. Tetangga yang dulu ramah mulai menghindar tanpa alasan jelas. Teman kerja yang awalnya membantu, mendadak memandangnya dengan curiga. Bisik-bisik muncul di belakang punggungnya. Meski tak satu pun berani mengatakannya di depan, Sarah merasakan dirinya seperti membawa aura yang tak disukai. Seolah ada sesuatu yang ikut berjalan bersamanya kemanapun ia pergi. Kejadian buruk mulai terjadi. Seorang kerabat dekat mendadak jatuh sakit tanpa sebab medis yang jelas. Usaha kecil yang dikelola ibunya sempat mengalami kebakaran kecil di malam hari tidak besar, tapi cukup untuk menghapus keuntungan berbulan-bulan. Ayahnya kembali terbaring lemah, lebih diam dari sebelumnya, dengan tatapan kosong yang membuat Sarah takut menatap terlalu lama. Setiap musibah datang tepat setelah satu keberhasilan. Saat Sarah mendapat uang tambahan, seseorang di rumah sakit. Saat hutang hampir lunas, sesuatu rusak. Saat ia mulai merasa aman, rasa takut datang 2 kali lipat. Pola itu terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Sarah mulai dihantui rasa bersalah yang luar biasa. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas setiap air mata yang jatuh di rumah itu. Ia merasa seperti membawa kutukan yang perlahan merembet, menjadikan orang-orang yang ia cintai sebagai bagian dari pembayaran yang tak pernah ia setujui. Ia mencoba melawan dengan cara yang ia tahu. Ia kembali berdoa. Namun setiap kali ia mengangkat tangan, kotak-kotak terasa berat keluar dari mulutnya. Doa-doa itu terhenti di tenggorokan, seolah ada sesuatu yang menahannya agar tak sampai ke langit. Di saat-saat tertentu, ia bahkan mendengar tawa pelan bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Suatu malam, Sarah mengalami mimpi yang berbeda dari sebelumnya. Dalam mimpi itu, ia berdiri di puncak, sendirian. Tidak ada kabut. Tidak ada orang lain. Di hadapannya hanya jalan menurun yang gelap. Dari balik kegelapan itu, terdengar suara yang kini sangat ia kenal, tenang, sabar, dan penuh kepastian. "Kau sudah menerima," suara itu berkata. "Sekarang, biarkan kami mengambil." Sarah ingin berteriak bahwa ia tidak pernah setuju dengan semua ini, bahwa ia hanya ingin menyelamatkan keluarganya. Namun suara itu hanya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan kalimat yang membuatnya terbangun sambil menangis. Tak ada perjanjian tanpa akibat. Setelah malam itu, Sarah mulai melihat tanda-tanda yang lebih jelas. Bayangan yang dulu hanya hadir di sudut kamar kini terkadang muncul di cermin. Berdiri tepat di belakang pantulannya menghilang begitu ia menoleh. Suara langkah terdengar mengikuti.
Dari jarak dekat, berhenti bersamaan dengan detak jantungnya. Namun yang paling mengerikan adalah perubahan dalam dirinya sendiri. Ia menjadi lebih dingin, lebih mudah marah, lebih sering berpikir buruk tentang orang lain. Ada dorongan aneh untuk mengisolasi diri, menjauh dari semua orang. Seolah sesuatu di dalam dirinya tak ingin ada yang terlalu dekat. Sarah mulai mengerti. Pesugihan itu tidak hanya mengambil sesuatu darinya, tapi juga membentuk ulang siapa dirinya. Perlahan, tanpa paksaan, tanpa kekerasan, hanya dengan penyesuaian kecil yang terus-menerus. Ia akhirnya kembali menemui perempuan tua yang pernah memperingatkannya di puncak. Perempuan itu menatap Sarah lama, lalu menghela napas berat. "Kamu sudah sampai di tahap ini," katanya lirih. "Sekarang pilihannya tinggal satu. Diam dan biarkan semuanya diambil perlahan, atau kembali ke tempat awal dan hadapi apapun yang menunggumu di sana." Sarah gemitar kembali ke puncak. Kemukus bukan lagi tentang meminta, melainkan tentang memutus. Namun perempuan tua itu tidak memberi harapan palsu. Ia hanya berkata jujur. Tak semua ikatan bisa dilepas tanpa korban. Malam itu Sarah duduk sendirian, menatap langit tanpa bintang. Untuk pertama kalinya sejak ritual, ia tidak merasa takut pada bayangan atau bisikan. Yang ia takuti justru adalah kenyataan bahwa ia mungkin harus kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sebelumnya. Karena kini ia sadar, harga terbesar dari pesugihan bukan apa yang diminta di awal, melainkan apa yang tersisa di akhir. Dan akhir itu sudah sangat dik. Sarah kembali ke puncak Kemukus bukan sebagai pemohon. Langkahnya kali ini lebih pelan, lebih berat, seolah setiap anak tangga menuntut keberanian yang tersisa. Tak ada harapan akan keajaiban. Tak ada doa untuk kekayaan. Yang ia bawa hanya satu, niat sederhana. Mengakhiri apa yang telah ia mulai, apapun harganya. Malam itu puncak jauh lebih sunyi. Tidak ramai seperti malam ritual. Tidak ada bisik-bisik niat, tidak ada wajah-wajah putus asa yang menunggu giliran. Yang tersisa hanya angin dingin dan keheningan yang terasa hidup. Seolah tempat itu mengenali kedatangannya dan tahu alasannya. Sarah berdiri di titik yang sama, tempat di mana ia dulu menyerahkan sesuatu yang tak pernah ia pahami nilainya. Sampai semuanya terlambat. Dadanya bergetar, air mata jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena takut, melainkan karena penyesalan yang akhirnya menemukan suaranya. "Aku salah," bisiknya. Tak ada gema, tak ada jawaban. Namun udara di sekelilingnya terasa berubah. Lebih padat, lebih dekat. Seolah sesuatu yang selama ini mengamati dari jauh kini berdiri tepat di hadapannya. Sarah menutup mata. Ia mengakui segalanya niat yang keliru. Kepit yang diambil dalam keputusasaan dan ketidaktahuannya tentang harga yang sesungguhnya. Ia tak meminta semua dikembalikan. Ia hanya memohon agar dampaknya berhenti pada dirinya. Jangan keluarganya, jangan orang-orang yang ia cintai. Keheningan berlangsung lama. Lalu, bukan suara yang datang, melainkan kesadaran. Pemahaman yang muncul begitu saja di kepalanya. Dingin, dan pasti, tak semua kesalahan bisa dihapus. Sebagian hanya bisa diterima. Sarah merasakan ikatan itu yang dulu kuat, dan menekan kini sedikit mengendur. Bukan lepas, bukan hanya cukup longgar untuk memberinya satu pilihan terakhir. Hidup dengan sisa-sisa Bayongen, atau menyerah sepenuhnya pada penyesalan. Ia memilih hidup. Bukan hidup yang mudah, bukan hidup yang bebas dari konsekuensi, melainkan hidup dengan tanggung jawab penuh atas keputusan yang pernah ia ambil. Ketika Sarah menuruni puncak untuk terakhir kalinya, ia tahu sesuatu telah berakhir. Bukan pesugihan itu melainkan ilusi, bahwa jalan pintas bisa menyelamatkan tanpa melukai. Bayangan mungkin masih akan mengikutinya. Mimpi buruk mungkin tak langsung berhenti. Namun penagihan tak lagi menyasar orang-orang di sekitarnya. Harga itu kini menjadi miliknya sendiri. Hari-hari berlalu, hidup Sarah tak kembali sederhana, tapi juga tak lagi dipenuhi keajaiban palsu. Rezeki datang melalui kerja yang melelahkan. Masalah datang tanpa aba-aba. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan sesuatu yang nyaris lupa. Ketenangan yang jujur. Ia tak pernah menceritakan kisahnya pada siapapun. Namun setiap kali mendengar nama puncak Kemukus disebut, Sarah hanya menunduk dan berbisik dalam hati, bukan peringatan, bukan pula ancaman, melainkan pengakuan pahit yang lahir dari pengalaman. Bahwa tidak ada ritual yang gratis, bahwa tidak ada janji tanpa parent, dan bahwa yang paling berbahaya bukan makhluk yang meminta persembahan, melainkan keputusasaan yang membuat manusia rela menyerahkannya. Disitulah kisah Sarah berakhir. Bukan sebagai legenda, bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai pengingat sunyi bahwa beberapa jalan, sekali dilalui, akan selalu meninggalkan jejak, bahkan ketika kita merasa telah kembali.